Sekarang kita punya kajian tentang kemanusiaan. Sama buruknya dengan apa yang pernah kita bahas di episode yang ini. Baraya, kebodohan adalah saudara kembar dari kemiskinan. Dan saudara kembar ini benar-benar menghancurkan kemanusiaan. Kemanusiaan yang terinjak-injak itu sekarang bisa kita lihat dengan gamblang. Salah satu di antara sekian banyak sisi kemanusiaan yang hancur di dunia modern saat ini, yang terekspos oleh media, adalah tentang pembantaian para bayi dan anak-anak di Nigeria. Karena kepercayaan dan karena agama. Sulit kalau terkait masalah agama itu. Tetapi inilah fakta yang terjadi. Yuk kita bahas. Baraya mungkin pernah lihat foto ini. Foto ini dibuat tahun 2017, mengisahkan tentang seorang bayi namanya Hope, umurnya 2 tahun. Saat dia belajar mamah-mamah, papah-papah, belajar berjalan dan seterusnya, dia dianggap penyihir oleh keluarganya, sehingga dia diusir, dibiarkan menggelandang di desa, di kampung, di hutan, di Nigeria. Bayangkan, anak kecil masih belajar ngomong, masih sangat terikat dengan ibunya, tapi harus dilepaskan dari ibunya. Ibunya sendiri yang melepaskannya, mengusirnya, tidak boleh kembali lagi. Dia panas kepanasan, hujan kehujanan, makan segala yang ada di pinggiran jalan, di hutan. Kadang-kadang dia harus makan bangkai demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Anak ini menggelandang selama 8 bulan. Untunglah ada seorang baik hati namanya Anja. Dia adalah seorang perempuan penuh tato dari Denmark. Dia saat melihat kondisi seperti ini, dia langsung terbang dari Denmark ke Afrika dan menjual seluruh harta kekayaan yang pernah dia miliki di Denmark untuk mendirikan rumah dan panti asuhan di Afrika, di Nigeria. Dia kemudian menyelamatkan anak kecil ini yang dia namai Hope, harapan. Kemudian dia berusaha untuk mencari anak-anak yang lain. Ternyata jumlahnya ada ribuan anak. Jadi di Nigeria itu, ini pernyataan Anja ya, di Nigeria itu kalau ada anak yang diidentifikasi sebagai penyihir, maka kemungkinannya adalah 2. Dia disakiti atau bahkan dibunuh. Dibunuhnya dengan cara ditenggelamkan, dikampak, dimutilasi, dibakar hidup-hidup. Itu anak sebelum 5 tahun tanpa pandang bulu, kalau terindikasi penyihir, diperlakukan seperti itu. Lalu apa indikasi seorang anak dianggap sebagai penyihir? UNICEF tahun 2010 menyebut bahwa anak-anak yang dimaksud itu memiliki 3 kriteria. 1, kalau anak itu dianggap lahirnya dengan cara yang salah. Misal, sungsang, atau lahirnya prematur, atau kelebihan, kelamaan di dalam perut ibunya. Itu juga dianggap penyihir. Itu yang pertama. Kemudian, yang terlahir sebagai penyandang disabilitas fisik. Maaf ya, tidak punya tangan, jarinya tidak lengkap, buta, tuli, itu bisa dianggap sebagai penyihir. Atau dia memiliki disabilitas mental. Biasanya kalau sudah agak dewasa, ketahuan bahwa dia ternyata autis, atau dia hiperaktif dan sebagainya, ini dianggap sebagai penyihir. Atau ada anak albino. Nah, sama seperti di Afrika Selatan, anak albino itu bisa dimutilasi dan dimakan dagingnya. Karena itu mengandung khasiat-khasiat tertentu dan apa penyihir semacam apa gitu, banyak sekali. Atau anak itu memiliki karakter yang berbeda. Misal anak ini terlalu membangkang, anak ini terlalu bijak, anak ini terlalu cepat mengetahui sesuatu gitu. Tidak sama dengan anak-anak yang lain. Ini juga dianggap sebagai penyihir. Dan dampaknya bisa sangat fatal anak-anak seperti ini. Kasus yang paling banyak terjadi itu adalah di Akwa Ibom dan Exit Eket di wilayah di Nigeria. Ini banyak kasus seperti ini. Per tahunnya bisa sampai ribuan anak seperti itu. Makanya Anja kemudian bikin sebuah organisasi yang namanya susah sekali, ribet. Pokoknya Anja ini berusaha untuk menyelamatkan. Dan Anja sekarang sudah menyelamatkan beberapa ratus anak. Beberapa puluh diantaranya ada di panti asuhan yang dia bangun. Alhamdulillah karena medsos, foto yang dia share, kemudian jadi viral di media, dan banyak donatur yang menyumbangkannya. Tetapi masalahnya sama sekali belum selesai. Ada beberapa hal yang membuat tradisi untuk membantai bayi ini masih lestari di Nigeria. Yang pertama adalah kebodohan
dan kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan seperti yang tadi kita sampaikan, itu adalah saudara kembar yang menghancurkan kemanusiaan. Di Nigeria, orang-orang yang bodoh tidak pernah bisa mengakali apa yang terjadi di dunia. Jadi, ketika mereka misal menyadari bahwa ada hujan di musim kemarau, mereka akan menganggap ini adalah bagian sihir. Kalau ada yang ketularan HIV, ini dianggap sebagai sihir. Kalau ada orang yang meninggal secara tiba-tiba, ini dianggap sebagai sihir. Akibatnya, anak-anak kecil ini pasti banyak yang dibunuh. Misal, di sini tidak pernah terjadi banjir, biasa-biasa aja. Terus anak ini lahir. Berapa minggu kemudian terjadi banjir. Nah, orang-orang Nigeria tidak berpikir tentang kerusakan lingkungan, orang Nigeria tidak berpikir tentang curah hujan yang terlalu tinggi. Orang Nigeria hanya berpikir bahwa di sini pasti ada penyihir yang harus dibunuh. Di sini pasti ada anak yang mengandung iblis di dalam jiwanya. Makanya, anak itu lahir sebelum banjir, dia akan jadi sasaran pembunuhan. Kasusnya seperti itu. Dan di Nigeria, karena negaranya miskin, jadi banyak yang dipatok ular, banyak yang diserang binatang buas, banyak terjadi kerusakan lingkungan di sana, dan seterusnya. Ini juga menyebabkan begitu banyak anak-anak yang harus tewas gara-gara dituduh sebagai penyihir. Kenapa harus anak-anak? Karena anak-anak tidak bisa membela diri. Anak-anak ditanya, kamu penyihir ya? Mungkin aja dia ketawa, iya saya penyihir kan, ya, dan akhirnya dikampak. Gitu. Itu alasan yang pertama. Kemiskinan dan kebodohan. Alasan yang kedua yang membuat pembantaian bayi ini masih lestari sampai sekarang, ironi. Agama Kristen, gereja. Menurut jurnalis Punch, Arukaino Umukoro, dia menyebut bahwa yang terjadi di Nigeria, pembantaian atas bayi, ini didukung oleh para agamawan. Jadi orang-orang gereja ngelihat bahwa ada tradisi yang sangat buruk ini, lalu mereka langsung menawarkan diri, ya udah daripada dibunuh, datangkan aja ke saya, diobatin, dikasih kekerasan fisik, dikasih kekerasan mental bayi dan anak-anak itu, katanya diruqyah gitu, dicabut iblisnya, apanya, bla 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 bla, sambil menyiksa anak itu, si gereja itu minta dana kepada orang tuanya, setidaknya 4 kali lipat dari gaji rata-rata orang Nigeria di sana hari ini. Jadi besar sekali. Banyak orang-orang di Nigeria yang sampai harus jual tanah, harus jual kendaraan, jual rumah untuk mengobati anaknya. Dan ketika sudah sampai di gereja, karena masalahnya bukan kerasukan iblis, sama sekali bukan, ini masalah kesehatan biasa, maka si gereja-gereja itu jelas tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya dipulangkan ke rumah orang tuanya panik, anak ini ternyata sama pastor itu pun tidak bisa akhirnya anaknya tetap dibunuh. Banyak kasus yang seperti ini. Jadi, kalau kita ngomongin soal kemanusiaan, di sini saja ya, saya bilangnya kasuistis. Di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat ironi. Ada perempuan bertato, tetapi dia mengorbankan seluruh uangnya untuk menyelamatkan orang-orang Afrika. Dan di satu sisi ada tokoh-tokoh agamawan gereja, tetapi mereka memanfaatkan kebodohan orang-orang untuk mendapatkan uang. Untuk apa uangnya itu? Setelah uangnya terkumpul banyak, itu untuk pengurus gereja dan untuk melakukan misi menyebarkan Kristen di Nigeria dan di Afrika secara keseluruhan. Dan ini bukan hanya kata-kata saya. The Guardian pernah mewawancara seorang pastor yang bernama Joe Ita. Kenapa di Nigeria diperlakukan seperti itu? Itu kan kurang lebih gitu. Nah, kata si pastor bilang, ya gimana lagi? Kami melakukan ini bukan berdasarkan apapun. Kami melakukan ini berdasarkan Alkitab. Jadi katanya di Alkitab memang ada bayi-bayi yang kesurupan, bla bla bla. Jadi harus kami tolong. Gitu. Jadi masalahnya kalau sudah agama ini udah susah sekali. Tapi faktanya adalah seperti itu. Mary Sudnad, salah satu anak yang sekarang diselamatkan sama Anja yang tinggal di panti asuhannya, berkata bahwa waktu kecil dia baik-baik aja, tetapi sejak adiknya meninggal, orang-orang menuduh bahwa dialah pelakunya, dialah yang bawa iblis dalam jiwanya. Pokoknya semua hal yang terkait musibah, urusannya adalah iblis, urusannya adalah penyihir gitu. Dan datanglah pastor ke rumahnya. Si pastor ini bilang bahwa, Mary Sudnad, kamu itu bawa iblis dalam jiwa kamu. Gak lama kemudian ada 3 orang laki-laki berbadan besar, menyeret dia ke gereja, dan di gereja dia disiksa, dia dikasih ini itu, ramuan, dikasih minum ini itu, dipukuli dan sebagainya, untuk menghilangkan iblis dalam jiwanya. Gagal dan akhirnya diusir, tapi untungnya diselamatkan. Jadi kasus-kasus seperti ini banyak. Di Akwa Ibom dan Esiet Eket, kasus ini sangat banyak.
Ribuan bayi disiksa, dilecehkan, dan dibunuh di 2 kota itu saja. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini, walaupun saya tidak bisa ke sana, saya susah, tetapi setidaknya dengan video ini, saya pengen menggugah hati Baraya, sisi kemanusiaan Baraya, bahwa di luar sana ada banyak kemanusiaan yang diinjak-injak, dan di antara yang menginjak-injaknya justru adalah masalah agama. Saya tidak menghujat salah satu agama. Kita sedang berbicara tentang kasus tertentu di daerah tertentu. Semoga ini bermanfaat, dan semoga bukan hanya jadi video saja, semoga ini dijadikan penggerak kita, agar kita menjadi lebih baik, dan agar kita lebih banyak bergerak untuk perjuangan kemanusiaan.